Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam hangat buat sobat Tripa-Tripi yang ada di rumah. Yang sama-sama hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi-materi terkini pada tema 8, subtema 1 berkaitan dengan pembelajaran mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan bahas tentang berkaitan dengan sudut. Kata-kata sudut pastinya sudah sangat familiar di tengah kita. Bahkan setiap hari saja kita bisa melihat sudut di lingkungan kita sendiri. Namun mungkin ada juga sobat Tripa-Tripi yang belum bisa membedakan macam-macam sudut. Seperti pernah dengar sudut siku-siku, pernah dengar sudut lancip, pernah dengar sudut tumpul, dan sudut-sudut lainnya. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan semua itu. Dari mulai yang pertama pengertiannya, yang kemudian bentuknya, dan yang terakhir nanti berkaitan dengan jenis-jenisnya. Oke, kita lanjut saja langsung berkaitan dengan sudut. Sudut dapat diartikan dengan, kita ambil artinya sederhana ya. Sudut arti sederhananya yaitu sebuah bidang. Nah, sebuah bidang di antara dua garis. Nah, ingat ya, ini kalimatnya. Di antara dua garis yang bertemu. Yang bertemu. Yang bertemu. Nah, jadi sobat Tripa-Tripi, sebuah sudut itu pengertiannya adalah sebuah bidang di antara dua garis yang bertemu pada satu titik. Nah, ada kalimat di sini yang perlu digarisbawahi, yaitu dua garis. Ini dia. Kemudian bertemu. Nah, jadi dua garis itu harus bertemu pada satu titik. Itulah yang namanya sudut. Jadi ada dua garis. Kita ambil misalnya spidol 1, spidol 2. Dua garis yang bertemu. Tapi kalau misalnya tidak bertemu, tidak akan bentuk sudut dia. Tetapi kalau katanya dua garis yang bertemu, nah seperti ini, maka dia akan bentuk satu titik. Ini titiknya, maka dia disebut, itu namanya sudut. Kita gambarkan saja contohnya seperti ini. Ada garis 1. Ini kita ambil garis 1. Kita buat ini garis 1. Kemudian kita ambil satu garis lagi. Ini garis 2. Ada dua garis yang bertemu membentuk satu titik. Ini namanya titik. Kalau kita sebutkan bagian-bagian dari gambar ini adalah, yang pertama ini namanya sudut. Nah, ini namanya sudut. Ini namanya sudut. Kemudian ini namanya kaki sudut. Oke. Yang ini namanya juga kaki sudut. Dan yang ini, nah, yang tadi ujung titik ini, inilah namanya titik sudut. Nah, jadi yang ini namanya kaki sudut. Ini namanya kaki sudut. Ini namanya kaki sudut. Dua garis itu namanya kaki sudut. Kemudian ini adalah sudutnya. Kemudian ini adalah titik sudutnya. Oke, sampai sini bisa? Bisa. Kita ambil satu lagi ini. Contoh lagi. Dua garis. Ini dua garis kan? Ini garis 1. Ini garis ke 2. Apa namanya ini? Kita ambil. Kita ambil ini misalnya ini garis 1. Ini garis 2. Namanya tadi apa ini? Ini namanya kaki sudut. Yang ini apa juga namanya? Sama. Kaki sudut.
Ini apa namanya? Ini namanya sudut. Dan ini, nah, yang dibulatin namanya adalah titik sudut. Oke, kita ambil contoh terakhir lagi. Kita ambil 2 garis. Nah, kita pertemukan mereka. Oke. Yang ini namanya, ini apa namanya? Ya, kaki sudut. Yang ini namanya apa? Sama, kaki sudut. Yang ini namanya sudut. Dan yang titik besar di tengah-tengahnya itu, ini adalah namanya titik sudut. Nah, jadi Sobat Tripa-Tripis sudah bisa menentukan posisi dan letak nama-nama garis pada sudut. Nah, jadi nama-nama ini udah tahu ya. Oke, kita lanjut berkaitan dengan macam-macam sudut. Oke, kita ambil macam-macam sudut. Macam sudut. Macam-macam sudut. Macam-macam sudut ataupun bisa sering disebut juga jenis-jenis sudutnya. Yang pertama seperti ini gambarnya. Ada 2 garis, kemudian membentuk bentuk seperti ini. Biasa dia seperti ini. Ini namanya sudut siku-siku. Ciri-cirinya dia bentuknya tegak lurus dan bentuknya sudutnya seperti ini. Nah, membentuk siku. Kenapa yang siku? Seperti tangan kita punya siku-siku. Nah, jadi ini apa itu maksudnya di sudut siku-siku? Dia itu besarnya 90 derajat. Nah, ini namanya derajat. Ini namanya derajat. Jadi sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Tidak lebih, tidak kurang. Dia tetap 90 derajat. Itu jenis yang pertama. Kemudian kita ambil jenis yang kedua. Nah, ada 2 garis. Seperti tetap 2 garis ya. Di sini. Kemudian inilah dia namanya. Nah, ini namanya sudut apa? Sudut lancip. Sudut lancip diartikan besarnya kurang atau kecil dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Berarti berkisar dari 1 derajat sampai 89 derajat. Inilah dia besar sudut lancip. Tidak sampai besarnya 90 derajat. Oke, inilah sudut lancip. Kemudian yang ketiga, namanya ada sudut. Ini dia, kita ambil 2 garis juga sama. Ini dia sudutnya. Nama sudut ini sudut tumpul. Apa itu maksudnya? Yaitu besarnya, kalau ini kecil dari 90 derajat namanya lancip, ini besar dari 90 derajat. Namanya sudut tumpul. Berarti di atas 90 derajat itu namanya sudut tumpul. Sudah berapa jenis kita sebutkan? Ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama sudut siku-siku, besarnya 90 derajat, ciri-cirinya seperti ini. Kemudian ada yang kedua sudut lancip, besarnya kurang ataupun kecil dari 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul, besarnya lebih dari 90 derajat. Sudah 3 kita pelajari. Oke, kita lanjut
macam-macam yang lain. Bapak kasih tambahan lagi. Yang keempat, ada namanya seperti ini. Nah, Bapak kasih titik sini, ada 2 garis. Nah, tetap ada 2 garis yang bertemu. Kemudian dibuat seperti ini. Apa itu nama sudutnya, Pak? Nama sudutnya sudut berpelurus. Sudut berpelurus. Apa itu maksudnya? Besarnya adalah 180 derajat. Nah, kalau sudut berpelurus besarnya sebesar 180 derajat. Seperti ini dia. Ada 2 titik. Oke, sampai sini saja. Oke, Bapak tambahi lagi. Biasanya untuk tingkat lanjut ada namanya sudut yang kelima. Namanya seperti ini, kita buat gambarnya. Kita buat gini. Oh, sudut siku-siku, Pak. Bukan. Kita ngambil yang ininya. Nah, kita ngambil yang ininya. Sudut apa namanya ini? Ini namanya sudut refleks. Ini hanya sekedar tahu saja. Tapi untuk kelas 3 tidak pelajari, tapi Bapak kasih tahu aja. Besarnya lebih dari 180 derajat. Nah, lebih dari 180 derajat. Inilah untuk sudut refleks. Hanya sekedar anak Bapak tahu saja. Tidak untuk kita pelajari di kelas 3. Tapi macam-macamnya sudah kita kasih tahu. Ada yang pertama tadi, macam jenisnya. Yang pertama, sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Yang keempat, sudut berpelurus. Dan yang kelima untuk tahunya yaitu sudut refleks. Oke, sampai sini saja Sobat Tripa-Tripi yang bisa Pak ajarkan berkaitan dengan sudut. Jangan lupa, sudut merupakan sebuah bidang 2 garis yang bertemu. Ingat, 2 garis yang bertemu pada 1 titik. Jangan lupa, sudut adalah bidang di antara 2 garis yang bertemu membentuk 1 titik. Itu saja yang saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan pastinya selalu belajar, dan jangan lupa berdoa. Apa akhiri? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hangat buat Sobat Tripa-Tripi yang ada di rumah.